itu dia ada analog, ada digitalnya. Kan? Jadi semua bisa ngebaca hampir sama kayak 15-18 XPC. Nah, XPC itu sebenarnya 1521 4 silinder. XPC adalah singkatan dari eksperimen bus konsep. Mercedes-Benz mengeluarkan eksperimen bus konsep untuk mengevaluasi dan menganalisa kendaraan itu sebelum terjunnya 1826, sebelum datangnya 1836. Nah, dibuatlah mobil XBC. Singkatan tadi eksperimen bus konsep. Ini vlog nih. Wah, Pak Bro jolong-jolong sejak waktu RN itu 121 mobil gak apa-apa. mandor ngebel tes mobil bawa ke Jatake mau diservis kata mandor gitu nggak taunya apa di limit Sama siapa? RN ya sama Jatake sama Dino. Nah, Jadi karena aku kaget loh jalannya kok cuma sana apa suntak kaget aku katanya diservis. Nah, aku ngebel mas Ino lu mas lu mobil itu dia mas karena orang ngerti mas orang kira ngerti oh 100 mentok mas di limit mas. nah, ini perbandingannya antara Dino RN sistem engine-nya itu manual. Cuman rangkaian komponen mobilnya itu elektrik. Makanya setengah-setengah disebutnya common rail, enggak semi. Nah, common rail ini jenis mobil sasis premium. RN maksudnya premium sebenarnya. Dino RN itu. Makanya sekarang kan diterbitkan kembali kan dengan mesin RK tapi ada suspensinya. Sama dengan si Golden Dragon. Golden Dragon G300, Golden Dragon G330, Yutong, Yuchai, mesin Yuchai itu semua rangkaian komponennya itu elektrik, tapi mesinnya masih manual. Makanya disebutnya common rail. Nah, 1830 panjenengan itu dengan 1836 perbedaannya adalah 1836 bisa statistiknya bisa langsung digitalin, bisa langsung dibaca. 1836 tidak bisa karena hanya alarm aja. Nah, makanya komponen dashboardnya itu adalah analog bukan digital. Sama dengan 1525 itu kalau misalkan mau servis harus learning colok. 1526 buat membaca kesalahan mesin engine bisa langsung dari si PLD-nya itu dibaca di depan. INS itu internal. Jadi internal neurotic system itu yang ada di dalam mesin itu, dashboard itu bisa langsung membaca ke belakang tik-tik-tiknya. Kalau 1830 nggak bisa, harus dicolok ke komputer. Sama kayak 1825, dikit-dikit dicolok. 1826 kayak Pak Bro misalkan mobilnya. Jalan. Miring sedikit. Nah, tingkat kemiringan itu harus bisa menyeimbangi antara suspensi dan radiator. Nah, ketika ada air yang miring, dia kan bunyi kan, itu langsung keluar angkanya. Oh, ini kesalahan ini ada di sini. Tapi ketika dia berbalik normal lagi, dia normal lagi karena airnya sejajar. Nah, 1830 kagak bisa ngebaca digitalnya, cuman arahnya tit, ntar mati lagi. Ya, nah, itu kadang-kadang pemahaman kru, maaf ya, kan krunya kan, mungkin panik, dia kan bawaannya udah, wah gimana seperti itu, nggak bisa nih. Nah, kalau misalkan 1836 bisa dikategorikan masih bisa dibaca. Aku kemarin bawa emas Rian, itu punya ALS 1836 full orisinil masih segelan. Semua rangkaiannya masih orisinil. Tetapi karena krunya mungkin jalannya beliak-liuk, bunyi tit, dicopot-copotin. Nah, kemarin ketika kita mau pulang dari Medan ke sini, disambungin lagi sama kita. Sama kru siapa tuh? Adi Jablay. Jablay. Nah, ngambil Jablay loro. Jablay tahu itu si buta dari gua tuh nggak tahu apa-apa dia itu. Enggak, Jablay siapa lagi? Iya, karo Budi sama Kenee. Nah, itu semua sensor-sensor kita sambung lagi. Jadi tampil lagi. Ya, terus siapa yang ini? Yang belajarin? Apanya? Yang belajarin nyambung siapa? Ya mereka. Karena kan ada misalkan gini, kayak persneling kan berat itu. Ya kan? 1836, 1830 kan aslinya kan ringan kan. Nah, kenapa dia bikin berat? Mungkin ada sensor yang copot sama dia didiemin. Anginnya nggak masuk. Anginnya nggak naik ke atas. Nah, itu karena gardanya besar, ya kan, persnelingnya besar kan harus mengikuti torsi. Nah, makanya diimbangi dengan angin.
Jadi minyak giginya cuma begini doang bisa harusnya tetap. Nah, karena dia tidak ada angin masuk, jaluran liner anginnya nggak masuk ke atas ke persneling, jadi berat, jadi mati. Ya itu walaupun udah disambung butuh waktu mas, kan dia harus melemesin lagi. Ibarat kita kan harus ya tapi masih harus lemes ya kan Pak Bro. Sekarang bisa di mana Kang? Di Asana. Rasana. Oh, dikira dicat lagi. Berubah. Oh, saya kira di bengkel mesin no. Berarti dibikin yang terbaru. Katanya pusnelnya kecil Kang. Apa? Pusneleng. Pusnelnya katanya kecil. Pusneleng. Transmisinya aja. Transmisi gimana? Kita balik lagi ke masalah limit itu ya. Kita dari semenjak bawah itu kan kondisi mobil udah seperti itu gitu kan. Udah bisa lari 120. Iya. Harusnya nggak bisa. Nah, makanya kan kita nggak terlalu paham lah kan masalah itu. Makanya kenapa Mercedes-Benz Indonesia MBINA itu sudah memperhitungkan, pertama adalah infrastruktur jalan, yang kedua karakter pengemudi, ya kan. Kalau mobil itu dilepas limiternya, ya kan harus ada perhitungan maintenance yang akan diperhitungkan selanjutnya. Nah, kenapa 1526, 1626 bisa lari 140, 120 betok? Ya karena itu tadi. Dia torsi, engine, gardan, persneling itu sudah diperhitungkan mulai dari getarannya, tingkat baliknya persneling. Makanya mau dibilang bandel sebenarnya nggak bandel karena porsinya sesuai porsi. Nah, 1830 kan berlimpah nih mesinnya, tenaganya kan gede, ya kan. Tetapi yang harus diperhitungkan gardannya itu bisa nggak sama sistem pengereman. Contoh begini deh, banyak. Pak Bro mobilnya masih orisinil nggak? Noxelnya Masih semua. Yakin. Noxel masih. Nah, sampean pernah dengar nggak orang yang 1526 ganti noxelnya? Nah, itu kelemahan satu. Kalau noxel itu diganti dengan semburan yang lebih banyak, insinyur ini kan udah perhitungin. Ya, 1526 ini 1626 tarikan lemahnya di bawah. Berarti RPM bawahnya itu torsi itu dia rendah. Nah, ketika dia bermain tinggi, dia tuh berfungsi semua komponen. Makanya bisa manteng di 120. Manteng nggak kalau jalan? Nah, kalau misalkan diganti noxelnya aja, jarumnya itu diganti, pakai Golden Dragon kah, pakai Scania kah, atau yang lebih simpelnya gini aja, pakai 1525. Lubangnya 8 itu. Nah, lubangnya 8. Memang cepat semburannya terawan, tapi karena semburan cepat, dia terus-terusan dengan jangka waktu yang cukup panjang, dari misalkan dari Wuleri ke Cirebon, terus-terusan dibikin kayak yang standar nggak bisa, dia akan panas. Makanya kelihatan temperaturnya itu normalnya itu adalah 84, 82, 86. Ketika dia bikin panjang itu nggak bisa melebihi 90 harusnya, karena noxelnya diganti jarum-jarumnya, pastilah dia akan 90 ke atas. Karena apa tadi? Hawa dalam mesin itu semburannya dikeluarin semua dan 6 noxel dikeluarin semua. Ya kan? Berbeda dengan setelan insinyur tadi. Engineer pertama itu dia sudah perhitungin. Oh, supirnya bro ini nanti akan membaca komponen PLD-nya belakang. Woi, bantar pora iki. Karena kan komputer mesin itu ada 3. Loh iya, komputer Mercy itu mobil ini ada 3. Pertama adalah INS, yang kedua ECU tengah, yang ketiga PLD. Nah, semuanya itu memiliki sikring. Sikringnya itu di depan, namanya start point. Kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan pengemudi yang ditimbulkan pada saat pengemudi, itu dibaca sama start point. Makanya kehajar start point, bukan PLD belakang yang kehajar. Karena kesalahan-kesalahan terus-menerus, makanya start point itu lemah, dia putus, yang dihajar PLD-nya, sekali selain. Saya mau nanya nih, katanya PLD kan sering kehajar nih gara-gara kebanyakan lampu. Itu masang listriknya salah, apa jalurnya? Pasang listrik salah dan jalur itu berpengaruh. Karena begini mas, mobil ini kan yang nama juga kan elektrik kan. Kita kan kru-kru awam menyebutnya kan elektrik. Nah, elektrik ini semua komponennya 90% menggunakan elektrik atau kabel atau menggunakan listrik. Jadi kalau ada rangkaian listrik yang dirubah atau rangkaian listrik yang diambil tidak sesuai dengan porsinya, kan pada saat learning dia kebaca. Learning itu apa ya bahasanya? Learning. Budiman suka tulis itu Euro 2 manajemen. Nah itu sebenarnya bahasa di dealer.
Nah, manajemen learning engine. Jadi semua pembacaan mesin ini dibaca melalui komputer. Ya, dicolok. Nah, itu ketika dicolok ada tulisan tuh maintaining, powering, handling, apa tuh? Pokoknya ada empat. Nah, itu harus hijau semua. Itu harus hijau semua. Contoh seperti ini. Aku pernah bawa sama dia, sama Pak Bro. Nggak bisa dikatakan mobil itu pengemudi itu hebat, nggak bisa kayak gitu. Yang bisa mengemudikan mobil ini adalah yang pengemudi yang paham, bukan yang pintar atau yang jago. Wah, ini kocok-kocok kita semua dari kecil. Jadi kan kayak begini, Mas. Masuk gigi 1, kadang-kadang masuk gigi 2. Itu kesalahan pertama. Kesalahan itu dibaca ke komputer. Komputer itu berkurang, kan hijau nih 100%, habis colok di komputer dealer itu berkurang satu kesalahan, itu dia berkurang 99,99%. Nah, kesalahan yang kedua, jenengan di depan lampu merah, posisi gigi 6, pakai retarder atau di rem, dari rem masuk ke netral, itu salah, berkurang 99,98%, iya kan? Nah, kesalahan itu berulang-ulang dibuat. Kebayang dong kalau pengemudi driver ini dibuat kesalahan dari Jatake sampai Wuleri. Berapa kesalahan itu berkurang 99,96 sampai 97%. Sekian PP. Nah, ketika kesalahan itu berulang-ulang dibuat, ya kan, dalam 3 bulan mobil itu akan lemah syahwat. Ya kan, harus diurut lagi kalau kata Pak Erot, ya kan. Nah, harus di learning lagi. Nah, kenapa seperti itu keluar, Mas? Ini orang-orang tenaga nih, itu karena kesalahan dia. Jadi ketika dicolok, ya kan, itu butuh waktu untuk mengupgrade komputernya lagi. Nah, ketika mengupgrade komputer lagi kan kelihatan. Belum lagi kesalahan tadi jenengan masang strobo, lampu kolong, lampu sen paralel. Sen itu misalkan sekian ohm, 4 ohm, dikurangin kabel, dipanjangin, sambungin lampu seri atau lampu tiktokan, jadi berkurang 2, sekian ohm. Dicabang-cabangin lah. Nah, aku ngebahas kemarin masalah mobil, saya nggak pernah mau ngebahas masang kolong lampu itu. Nah, aku di SCH datengin orang listrik dari CKP loh. Ini yang nonton gitu, Bang. Apa? Oh, di dalam rumah dia. Dulu kan dia CH. Almarhum. Oh, tahu. Tata. Oh. Nah, saya menyambung strobo, saya nggak perlu berlebihan. Saya cukup lampu kolong, lampu daleman. Karena lampu bawaan karoseri, di karoseri itu udah diperhitungin. Siapa yang ngebacanya? Ya orang dealer. Nah, saya jenengan foto SCH pernah ngeliat penumpang kayak gimana? Tamu-tamunya. Saya ada pas apa? Lo saya tahu, saya penumpang saya dari dulu ngecas powerbank itu sering dan berjejer-jejer. Tamu-tamuku bawa kompor gas, Mas, kompor gas elektrik. Tamuku bawa setrikaan, tamuku bawa magic jar. Loh, sebelum adanya omam laku ataupun kelas-kelas pelesiran yang di modif-modif, saya 2011 sudah punya penumpang kayak begitu tamu saya. Itu Pak Bro. Oh, tamuku aneh-aneh. Nah, kenapa bisa menggunakan itu? Ada rumusnya, Mas. Ada, yang mungkin saya gambarkan di sini. Itu ada rumusnya. Nah, kelistrikan itu harus dikonsultasikan dengan orang CKP, dealer ya, yang bisa dari Hartono lah, CKP. Itu nggak main sambung-sambung kayak begini. Nah, kalau misalkan sambung-sambung kabel, dibikin lampu-lampu, itu akan berkurang. Nah, berkurang itu dalam arti kata tahanan kelistrikannya berkurang. Jadi seperti itu. Maksudnya gimana? Maksudnya lampunya banyak nggak bisa lari gitu, Kang? Apa? Maksudnya lampunya banyak nggak bisa lari? Bukan nggak bisa lari, Pak Bro. Maksudnya gimana? Kaitannya ini adalah dengan mobil. Dengan daya kelistrikan mobil. Ya kan, mobil ini harus memiliki kelistrikan yang cukup. Makanya disebut mobil elektrik. Elektrik itu karena rangkaian komponennya itu menggunakan listrik. Hampir kebanyakan rata-rata. Loh, ini Kang, masa Haryanto kan banyak dinamo 2. Kan punya kelistrikan itu buat strom. Kenapa pada dilepasin satu kasih satu? Dilepasin? Satu. Dinamonya kasih satu. Kan 2 dinamonya kan. Dinamonya, ampernya kan pengisiannya kan 2. Cuma dipakai 1. Yang 1 dilepas. Yang satu itu nggak dipakai kan? Ya. Karena yang satu buat running, buat muteran, buat cadangan, satu lagi difungsikan. Nah, itu montirnya yang udah perhitungin kayak begitu. Jadi kalau ada kesalahan di listrik, cukup satu dinamo yang kena, nggak dua-duanya ngerembet. Jadi
cadangan lah. Iya. Tapi nggak apa-apa dilepas. Nggak apa-apa. Karena kan orang kebanyakan berpikir gini mas. Contoh ya, sampai pernah lihat kru di tempat-tempat parkiran suka nyolokin inverter tapi mesin nggak hidup. Itu salah, sangat salah besar. Karena apa? Bagaimana bisa menghasilkan listrik kalau mesinnya itu nggak berputar? Akhirnya kan nggak ngisi. Akhirnya nggak ngisi. Bisanya keluar ya kan? Iya, harusnya mesin itu nyala, dinamo itu berputar, aki itu ngisi, ya baru dia bisa nyalain inverter. Karena nggak ada yang begitu. Banyak. Itu tegur, jangan sampai kayak begitu. Kalau saya dari bawa mobil ini nggak pernah, pasti saya hidupin. Mendingan saya berkurang solar kan, kenapa listrik, kata begitu. Apa bro? Gimana caranya pak bro? Apanya? Netronnya jatuh kok. Apa? Netronnya jatuh. Apanya? Nitril. Ini ngomong pakai kemarin rame Mas. Wah, rame pakai sekali. Rame. Alat saya ya. Rame banget. Ini kalah pak bro. Topi apa tipe? Topi gini tipe. Masuk kepo di garasi. Kenapa pabrik nggak pernah ngajak PO yang ambil dari sini? Oh, udah bisa itu, udah bisa. Enggak, diundang. Orangnya nggak mau, maksudnya bisnya masa pakai orang lain gitu loh. Bisa pakai bis lain. Enggak misalkan Ya, misalkan ada kayak pabrik kemarin Ah. ikut meramaikan nih kayak dari PO saya. Oh enggak, harus Haryanto. Kecuali orang dalam. Ya kayak acara gue baru bangkit kan, kayak Jaro ya kan ada SCH itu kan. Oh iya. Kalau jenengan kan mobilnya kan bekas Haryanto, namanya kan beda, walaupun masih ada gambar wayangnya. Kalau saya kan orang lain. Nah ketika ditampilin kan catnya kan SCH, yang lainnya kan Haryanto semua. Nah itulah the power of orang dalam itu. Jadi kalau misalkan mobil jenengan ditampilkan pada saat rangkaian rombongan, kan itu ada mantan di situ. Masa ini kan gitu. masa mantan diinget-inget ya, Pak Bro? Sekali-kali pengen support acara gitu. Kadang. Acara-acara begitu kan juga tergantung apa itu silaturahmi. Siapa? Apa? Oh, itu jadi kita harus merilis mobil, mana yang harus dijual, mana harus diambil. Jadi kan jenengan mau beli mobil kita, lihat dulu nih mobil mana yang mau dikeluarin. Maksudnya bukan mobil kita, Haryanto. Iya, Haryanto. Mobil Haryanto mana yang mau dikeluarin. Nah, misalkan kalau jenengan ambil salah satu, aku harus konfirmasi ke operasional, Mas Rian. Aku kemarin mau jual mobil yang di Banga, nggak boleh Mas Rian, jangan dijual dong. Harus dijual dulu. Karena kita outstandingan mobil nih ya. Aku yang dari Sulawesi ngambil dapat 4, langsung masuk Karoset 99. Ya dari Bali, terus yang dari luar macam mana. Yang dari Bogor nggak tarehab, langsung tak tempelin gambar wayang jalan. Di Adiputro ada 10. Iya Pak Bro, Iya. langsung cari duit. Belum pulang udah jadi duit ya. Apa? Belum pulang sudah jadi duit. Iya. Yang di Adiputro tak dulu. Itu udah dibayar. Udah direhab. Sebenarnya mulai besok tuh udah masuk bulanannya. Tapi kan karena mobil sekarang itu kan masih ini ya, masih apa? Penumpangnya kan masih di bawah, okupasinya kan masih standar lah, masih bisa tercukupin. Tapi prepare kita lebaran. Nah mungkin pertengahan puasa lah Pak Bro kita ambil. Iya. Aku dapat ya Kang. Aduh. Dapat yang itu loh Kang. Maksud aku dapat yang bekasinya gede. Apa? Yang bekasinya gede. Apa ini nama kasihnya? Hah? Ini nama kasihnya? Mana? Nama kenapa kasihnya? Mana? Nih, mobil jenengan. Kecil.
Bagasinya kurang ya Pak. Yang MHD kan tinggi ya, motor bisa berdiri. Jadi nanti pas puasa-puasa kan aktivitas minim. Nah, berarti tugas kita ngambil mobil yang keluar dari karoseri. Lang Laksana, yang Adi Putro, yang 99. Nanti kita keluarin. Apalagi kan kebutuhannya banyak mobil yang belum digantiin. Di sini nggak ada yang kalau saya tentrem ya. Ada itu kita ngambil tuh yang bekas Arimbi. Dulu ada. Dulu ada. Pokoknya nanti puasa itu berbarengan Pak Bro. Iya. 4 tambah 4 8 tambah 10 18 2 20 20 tambah 2 22 20 tambah 16 20 tambah 16 38 unit tuh. Lebaran ya, buat meremo ya. Iya, itu persiapan. Ini lagi, gue sekarang mau berangkat lagi, cari mobil lagi. Kemana Kang? Hah? Ada deh. Udah diambil loh. Apa? Premium Passion. Mobil Bogor. Udah diambil. Udah diambil. Bro, kan operasinya lu kan nonton vlog gue berarti. Kan nonton vlog kita dia. Kita ambil. Tapi ada yang kita jual lagi. Ada yang kita pakai. Jadi Pak Bro, Ya. yang Adi Putro itu, yang baru itu, listnya itu udah 10 quick. Muria Raya 4, Nah. Solo Raya 4, kan 2-2 toh, Ya. Pres. Maduro 2. Terus toh, Ya. eh, Maksudnya kalau ada sisa kan, mobilmu masih apa tuh Pak Bro? Masa yo mau si anyar nih? ya enggak, maksudnya ada anyar taginya yang Itu loh, tinggi, yang gede. ini penggemar sensasi kesian loh Pak Bro. itu apa? ini orang yang sebelah Kang ini Mas Sokep ini loh. Ini Kang Sokep ini loh. Ini yang punya 24. Sensasi itu loh. Ya sama aja itu, kasihan juga kalau apa yang 24 itu Ya pasti kan masih AP dulu. lama. Nanti nunggu dulu. Tunggu kapan? Ya nunggu tar itu datang dulu. Lah iya. Harus disebut ya. Ya pasti berarti sama sensasi harus berbarengan ya. Iya dong. Jawaki sama 23 harus bareng dong. Masa keluar satu-satu, kasihan tuh ya. Enggak heboh nanti. Ya lah pokoknya tunggu tanggal BN-nya. Oh, Ya, gitu buat ya. teman-teman jangan lupa Pak Bro, jangan lupa subscribe, like, and comment di channelnya Pak Bro. Ya Pak Bro ya. Oke, ya. Terima kasih. Oke, sami-sami.